Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan terus bergulir. Mengutip cnnindonesia.com, pada Kamis 5 Juni pelaksana harian Direktur KPK Budi Sukmowibowo mengungkap identitas 8 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini, yakni SH, HYT, WP, DA, GW, PCW, JS, dan AE. SH merupakan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. HYT sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang kemudian menjabat Dirjen Bina Penta dan PKK. Kemudian WP selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. DA merupakan Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. GW merupakan Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Bina Penta dan PKK. Sementara PCW, JS, dan AE merupakan staf di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 20 Mei 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kasus ini merupakan perkara baru yang tengah diusut berdasarkan laporan masyarakat yang masuk pada Juli 2024. Menanggapi kasus ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan sangat mendukung KPK mengusut kasus dugaan suap di kementeriannya. Yasirli mengatakan penggeledahan KPK merupakan kelanjutan dari kasus lama yang berlangsung sejak tahun 2019 terkait izin tenaga kerja asing. Ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya, di tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024. Ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan temuan ini, sejak di awal saya menjadi menteri, kita sudah melakukan beberapa langkah strategis sebenarnya, mulai dari perbaikan proses bisnis, bagaimana izin terkait dengan tenaga kerja asing ini, termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini. Sementara itu, KPK juga mengungkapkan praktik dugaan pemerasan dan gratifikasi ini sudah terjadi sejak tahun 2012. Adapun, sejak tahun 2019 hingga 2024, KPK menemukan jumlah uang yang dikumpulkan mencapai 53,7 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.